saudaraku. Saya melihat banyak wajah yang diberkati Tuhan pagi hari ini, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Pagi ini ada kemenangan yang Tuhan berikan, ada kelepasan yang Tuhan kerjakan, ada kesembuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari bertepuk tangan dengan penuh sukacita. Haleluya. Sama-sama katakan, satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu. Sama-sama katakan, tak terbatas kuasamu. Amin. Ajaib hebat, Raja berkas. Sama-sama saudaraku, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Sama-sama saudara, tangan. Terpujilah namamu Yesus. Serukan salah Raja. Haleluya. Mari umat pemenang, sekali lagi kita deklarasikan iman kita. Satu nama yang besar, satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah. Mari saudaraku sepakat sama-sama, tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat Raja. Mari umat pemenang sorakan, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Mari saudaraku, tangan. Amin. Terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja, mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau yang memegang setiap tangan kami yang mulai lemah, Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan pada kami. Kami bawa pujian, nyanyi. Yes, masuk. Mari jemaat KBD House of Prayer, tangan sorakan. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Serukan segala raja. Katakan Yesus kau Raja. Yesus kau Raja. Haleluya. Yesus kau Raja. Dengan suara-suara bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kibar. Siapa saudaraku? Yesus. Amin. Mari umat pemenang sorakan. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari bertepuk tangan umat pemenang. Saat di dalam hadiratnya ada kesembuhan yang Tuhan kerjakan. Sama-sama.
bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, tidak ada kita lebih. Secara siap, mari sama-sama sorakan haleluya, haleluya. Kibarkan pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Kita lebih dari plus. Sekali lagi sorakan haleluya, haleluya. Oh, kami bersorak Tuhan, kami umat-umat yang sudah dimenangkan. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari bersama katakan kita. Amin. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang dengan hati yang terus percaya kepadamu. Kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan. Kau ciptakan kami untuk berkuasa, Kau ciptakan kami untuk jadi pemenang Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku diciptakan untuk berkuasa, ku dibangkitkan. Oh, kami percaya Tuhan, tiada yang dapat hadapi aku, sebab Yesus besertaku. Amin. Ku diciptakan untuk berkuasa, ku dibangkitkan jadi pemenang. Tiada yang dapat kalahkan aku, Kau beriku kemenangan. Mari bersama nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan, ku nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar selalu terjadi atas gerejamu. Kami percaya Tuhan. Ku diciptakan untuk berkuasa, ku dibangkitkan jadi pemenang. Tiada yang dapat hadapi aku, sebab Yesus besertaku. Mari umat Tuhan, ku diciptakan untuk berkuasa, ku dibangkitkan. Amin. Amin Tuhan. Tiada yang dapat kalahkan aku, Kau beriku kemenangan. Mari bersama
berdoa. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih-Mu, Amin. buat anugerah-Mu, buat pemeliharaan-Mu yang begitu nyata atas hidup kami. Amin. Jikalau pagi hari ini kami masih ada, kami tahu, kami yakin, kami percaya, semua karena pemeliharaan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini kami umat-Mu, kami naikkan segala pujian dan segala penyembahan kami. Kami tahu, kami yakin dan percaya, semua pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu, Amin. sudah menyukakan hati Tuhan, sudah menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau bertakhta atas setiap pujian, Engkau bertakhta atas setiap penyembahan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami umat-Mu duduk tenang untuk mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sudah Engkau siapkan. Sehingga setiap perkataan yang Engkau sampaikan mengandung kuasa untuk mendatangkan kemenangan atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sehingga kami umat-Mu mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Lalu kami menerapkannya dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Jika ada kuasa yang tidak berasal dari Engkau untuk mengganggu jalannya konsentrasi kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Hancurkan, matikan, kalahkan. Biarlah kami umat-Mu bebas mendengar firman-Mu. Lalu kami menerapkannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini, keadaan kami jauh sangat berbeda pada waktu kami datang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Urapi kami semua. Kami duduk tenang serta dengan telinga dan juga hati yang tersedia untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai dulu buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Mari kita selalu katakan, aku sehat, aku kuat, aku diberkati Tuhan. Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Oleh kemurahan Tuhan, sampai hari ini kita boleh ada, kita selalu berkata Ebenezer. Kalau itu iman saudara, setiap saat Ebenezer itu ada pada kita. Karena kita punya Immanuel, saudara, amin. Pagi ini kita akan renungkan firman Allah, padang gurun, ya. Kita akan diberkati oleh firman Allah pagi hari ini, padang gurun bukan tujuan. Ya. Padang gurun bukan tujuan. Kita lihat dulu dari Keluaran. Keluaran pasal yang ke-13, saudara. Kita buka Keluaran 13. Ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Keluaran 13 maksud saya, ayat 17 sampai 22. Mari kita baca sama-sama. Sudah siap saudaraku? Mari yang siap katakan amin. Ya, walaupun ada masker tapi tetap amin, saudaraku ya. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga mereka kembali ke Mesir, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk memerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam.
dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bisa katakan amin, saudara? Saudara, di sini kembali kita akan merenungkan firman Allah pagi hari ini tentang bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel. Bangsa yang sudah ditetapkan menjadi bangsa pilihan Allah. Bahkan dikatakan umat kesayangan Allah. Demikian juga yang pagi hari ini ada di tempat ini adalah bangsa pilihan Allah. Umat yang disayangi oleh Tuhan. Biji matanya Tuhan. Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, bagaimana Allah menuntun umatnya. Tetapi ketika Allah menuntun, loh kok lewat jalan ini Tuhan? Mengapa Tuhan kok lewat jalan yang seperti ini? Tuhan tidak menuntun bangsa Israel ketika keluar dari Mesir langsung aja dibawa dengan waktu yang cepat masuk ke tanah yang sudah Tuhan janjikan. Enggak. Tapi Tuhan menuntun mereka untuk menghadapi padang gurun. Untuk menghadapi ada kesulitan dalam perjalanan itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali kita ini berpikir, kalau hidup ini sudah dituntun sama Yesus, kalau hidup ini sudah berjalan bersama Yesus, enggak ada apa-apa. Aman-aman saja. Jalannya pasti jalan tol. Dulu dari Jombang ke Solo harus 5 jam, sekarang 2 jam. Paling lama 2 jam setengah sudah sampai, lebih cepat. Kita kadang berpikir seperti itu. Aku ini sudah melayani Tuhan, iring Yesus. Aku sudah menjadi orang Kristen yang setia. Loh kok Tuhan jalannya seperti ini? Saudara, Musa sebelum dia dipercaya untuk memimpin bangsa Israel, dia harus melewati 40 tahun padang gurun di Midian. Tapi justru melalui itu Musa menjadi semakin luar biasa. Musa dididik oleh Tuhan untuk menjadi lebih baik lagi. Yusuf dari terima mimpi, dia harus menjalani 13 tahun padang gurun. Enak apa enggak enak, saudaraku, yang dihadapi Yusuf? Begitu mimpi diberikan 2 kali, bahkan ini peneguhan yang luar biasa. Dia ceritakan kepada kakak-kakaknya, dia ceritakan kepada ayah ibunya. Bukan hal yang baik yang dia terima. Justru dia dibenci, diiri. Sampai dimasukkan sumur kering, sampai dijual. 13 tahun harus ada penjara. Saudara kasih Tuhan, padang gurun bukan tujuan. Ayo katakan sama-sama, 1, 2, 3. Padang gurun bukan tujuan. Saat ini kita juga mungkin, saya katakan kita masuk yang dulu dikatakan new normal. Ya, tapi sekarang diubah menjadi adaptasi kebiasaan baru yang rasanya kok lewat jalan seperti ini ya Tuhan. Kok begini ya? Bahkan dampaknya kan banyak saudara. Ya, dampaknya dalam hal yang pertama jelas kesehatan, ekonomi, ya, dalam kehidupan sosial dan pakai macam hal terdampak saudara. Kenapa harus lewat jalan seperti ini? Saudara yang kasih Tuhan, saya gambarkan ini seperti padang gurun. Tapi percayalah, ini bukan tujuan. Tujuan Tuhan adalah saudara dan saya menikmati Kanaan. Menikmati janji Tuhan. Amin saudara. Tapi kenapa kok lewat jalan seperti ini? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang sesungguhnya bisa dengan waktu lebih cepat. Hanya beberapa hari saja bisa sampai ke Kanaan. Tapi harus 40 tahun. Ya, 40 tahun saudaraku. Mereka dituntun oleh Tuhan sampai menikmati tanah perjanjian itu. Bapak Ibu yang saya kasihi, cara kerja Tuhan bukan cara kerja manusia, katakan amin. Ini yang perlu kita pahami, bahwa cara kerja Tuhan itu bukan cara kerja manusia. Keinginan Tuhan itu bukan keinginan manusia. Saudaraku, manusia sekarang semua maunya serba cepat. Segala sesuatu maunya serba cepat. Tapi saudara dengar baik-baik, Tuhan lebih menyukai proses daripada hanya sekedar hasil yang kita terima. Tuhan lebih senang dengan proses. Karena kita yakin dan percaya
kalau Tuhan bekerja, kalau Tuhan sedang memproses, di waktu yang sama, Tuhan sedang membentuk karakter kita. Tuhan sedang menjadikan kita itu jauh lebih baik lagi daripada saat ini dengan apa yang akan kita raih nanti. Nah, makanya Tuhan itu lebih senang proses. Karena itu bersyukur saja dengan apa yang sedang kita hadapi. Karena kita percaya padang gurun bukan tujuan. Tujuan Allah adalah kemuliaan. Saudara, kita memang maunya cepat. Tapi saudara, Tuhan mau membawa kita kepada tujuannya. Ketika Tuhan membawa kita pada tujuan, kepada kemana Tuhan sedang membawa kita, saat yang sama Tuhan sedang membangun karakter kita. Tuhan sedang membentuk karakter kita. Dulu banyak waktu terbuang, sekarang waktu itu begitu berharga. Aduh, kapan bisa ibadah sama-sama? Gak bisa sejahtera hati kalau gak ibadah. Kita menjadi mengerti artinya waktu itu begitu indah. Amin saudara. Begitu pentingnya artinya bersekutu, berkumpul dengan keluarga. Ini saudaraku, Tuhan bentuk kita. Lagi sekarang kita melihat anak-anak dalam perjuangannya. Tanya mama-mama banyak yang agak stres. Ya harus mendampingi anak-anak, harus secara daring ikuti. Saudara, serahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Firman Allah katakan hikmat itu datangnya dari takut akan Tuhan. Percayalah, jangan pernah lupa bahwa mereka hidup bersekutu dengan Tuhan. Amin saudara. Makanya kalau pagi itu mereka harus ada ibadah secara online. Pacu mereka, dampingi mereka. Karena itulah rahasia, hikmat. Karena pelajaran saat ini mungkin terbatas dengan online. Tapi kalau Tuhan karuniakan mereka hikmat, saya percaya masa depan mereka sudah dijamin oleh Tuhan. Padang gurun. Mama diuji, sabar. Ayo mama-mama ngomong, sabar. Haleluya. Papa-papa mungkin juga harus tertunda. Pak, dampingi anakmu, masakin nanti aja ya. Sabar juga saudara. Harus semua atur waktu. Ini padang gurun. Tapi semua pasti membuat kita melihat Tuhan bekerja indah pada waktunya. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan lebih menyukai proses dibandingkan dengan hasil yang kita raih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang sering kali muncul dalam kehidupan kita. Selalu bertanya, kenapa Tuhan harus lewat jalan ini? Kenapa kok gak jalan itu? Kan mestinya ini lebih cepat. Kenapa Tuhan kok harus lewat jalan ini? Saudara, kita mau lebih dalam lagi mengerti maksudnya Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa harus lewat jalan ini? Saudara, kita lihat di ayat 17a, ini adalah yang pertama ya. Mengapa harus lewat jalan ini ya Tuhan? Yuk kita baca sama-sama kembali ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Saya menggarisbawahi Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Tapi Allah menuntun mereka melalui jalan lain. Saudara, inilah yang pertama. Pertanyaan kita dijawab oleh Tuhan. Mungkin hari ini ada yang sedang bertanya-tanya itu. Kenapa ya masalahku kok ini ya? Kenapa ya aku sudah begini kok dibawa ke jalan ini ya? Kenapa? Bila pagi hari ini kita mendapatkan jawaban. Yang pertama adalah supaya kita belajar selalu dalam tuntunan Allah. Lek Tuhan nuntun mau lewat mana aja, tujuan itu pasti tercapai saudara. Kalau Tuhan menuntun,
Ada bahaya apapun, ada persoalan apapun, selama kita terus ikut dalam tuntunan Tuhan, percayalah, di sana ada pemeliharaan Tuhan, di sana ada perlindungan Tuhan, di sana ada pembelaan Tuhan. Bayangin, kita mencatat 40 tahun, sepatunya nggak rusak katanya. Mereka terpelihara. Saudara, suhu di padang gurun, kalau siang panasnya luar biasa. Tapi begitu malam dinginnya luar biasa. Tapi Tuhan tuntun mereka. Tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan membawa mereka itu selalu dilindungi oleh Tuhan. Kalau panas dikasih AC, saudara. Tiang awan toh itu istilahku ya. Oh, bayangkan tiang awan itu membuat sejuknya luar biasa. Kalah mungkin AC ini. Bahkan itu alami, nggak mengandung yang lain. Saudara, Tuhan pelihara mereka, lindungi mereka. Ketika mereka mengalami kedinginan, saudara, di malam hari Tuhan menuntun mereka dengan apa? Tiang api, hangat. Berapa banyak kau yang percaya? Apapun keadaanmu saat ini, kalau engkau tetap dituntun Tuhan, Tuhan tetap jaga saudara dan saya. Saudara, mengapa Tuhan mau bawa mereka? Bukan jalan langsung menuju ke tempat apa dikatakan tadi, menuju ke bangsa Filistin, ya. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, tapi melalui padang gurun. Saudara, kata menuntun di sini artinya kalau dalam bahasa Ibrani itu artinya memimpin. Kenapa sih, saudaraku, mereka harus dibawa Tuhan, harus dituntun Tuhan seperti itu? Karena Tuhan mau, Tuhan punya tujuan. Bahwa bangsa Israel sekarang setelah mereka keluar dari Mesir, yang tadinya mereka hidupnya itu sepenuhnya mutlak dipimpin oleh Fir'aun. Jadi pikirannya, saudaraku, semuanya pokoknya harus nurut Fir'aun. Makanya ketika Fir'aun marah mereka gak berani bantah. Ketika Fir'aun marah, ya ketika Musa minta izin, justru bangsa Israel itu diperberat pekerjaan mereka. Pertama diperberat, ditambahin, ya jam kerjanya ditambahin. Setelah marah lagi, bukan hanya jam kerjanya ditambahin, saudara. Bahan baku suruh cari sendiri, tapi omset harus tetap. Oh, bayangin saudara, ya saudaraku, ya saudaraku, tapi mereka harus kerja. Mereka tidak berani bantah. Nah, ini yang Tuhan mau. Bahwa setelah mereka lepas dari Mesir, hidup mereka sudah tidak dituntun oleh Fir'aun. Hidup mereka sekarang dipimpin oleh Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika padang gurun itu terjadi, Tuhan mau. Kita sudah bukan lagi hamba dari dosa. Kita sekarang adalah hamba kebenaran. Ikuti aja kebenaran. Biarlah hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Taurat Tuhan yang memimpin saudara. Pasti sampai kepada tujuan. Tepuk tangannya jangan ragu-ragu dong. Haleluya. Tuhan pimpin kita. Tuhan tuntun kita. Daud katakan, tertindas itu baik bagiku supaya aku mengerti Taurat-Tauratmu. Tuhan tuntun. Tuhan pimpin mereka. Yuk kita baca Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Saudara tetap batasi di situ. Ulangan pasal 18 ayat yang kedua. Pasal 8 maksud saya, saudaraku. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Mari kita baca, saudaraku. 1, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bisa mengerti saudara? Apa tujuannya? Supaya kita ingat Tuhan mau bentuk kita. Jadi saya katakan, ketika Tuhan membawa kita kepada tujuan, sekaligus Tuhan itu membentuk karakter kita. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Dan apa yang Tuhan kerjakan, itu pasti yang terbaik. Bisa katakan amin, saudara.
Padang gurunnya memang tidak baik, atau kita lihat pikir secara manusia nggak baik. Tapi ketika kita berjalan di padang gurun dalam tuntunan Tuhan, Tuhan punya tujuan yang luar biasa. Tuhan punya tujuan yang baik. Di sini saudara harus tangkap. Tuhan itu mau saudara dan saya yang sudah dilepaskan, dibebaskan dari dosa, kita sekarang menjadi umatnya Allah, umat pilihan Tuhan. Tuhan mau lihat kita tetap setia enggak dengan firman Tuhan. Tetap setia enggak dengan perintah Tuhan? Tetap setia enggak dipimpin hidupnya oleh Tuhan? Itu yang Tuhan mau. Mereka sekarang sudah tidak dipimpin oleh Fir'aun. Sekarang sekalipun di padang gurun yang mimpin adalah Tuhan. Ketika mereka hidup dipimpin oleh Tuhan, ada perlindungan. Ketika mereka tetap dipimpin oleh Tuhan, setiap hari dikasih makan. Betul saudara? Ada mana setiap pagi. Betul saudara? Percayalah kalau hidup saudara dipimpin oleh Tuhan, setiap hari pasti ada berkat di dalam rumah tanggamu. Bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang sudah tidak dipimpin lagi oleh Fir'aun. Tapi sekarang hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Yuk lihat Keluaran 15 ayat yang ke-6. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-6. Baca, imani, percaya. Ya. Keluaran 15 ayat 6. 1, 2, 3. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Haleluya. Siapa yang memimpin kita? Tangan kanan yang perkasa, tangan kanan yang mulia, tangan kanan Tuhan yang agung, tangan yang ajaib, tangan yang dahsyat, tangan yang menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Dia yang menghancurkan musuh. Tangan kanan. Bila hidup kita selalu dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Tuhan mau lihat saudara, padang gurun ini, anak-anakku ini tetap setia enggak ya mengikuti perintah Tuhan. Dan saya bersyukur jemaat GPDI House of Prayer semua setia kepada Tuhan. Ya, tetap setia, pasti ada pemeliharaan Tuhan. Yang kedua saudara, kita kembali kepada Keluaran pasal 13. Kita sekarang baca yang kedua. Tadi sudah kita baca di ayat 17. Yang kedua adalah mengapa Tuhan harus lewat jalan ini? Yaitu supaya kita ini tidak terbiasa maunya itu jalan yang cepat, jalan pintas. Saudara, kayaknya banyak orang sekarang sudah gak seneng dengan istilah alon-alon, waton, kelakon, selak kauman katanya saudara ya. Alon-alon waton kelakon. Saudaraku, mau alon, mau cepat, mau sedang kecepatannya. Kalau Tuhan yang pimpin itu pasti sampai kepada tujuan. Sabar dan selalu bersyukur. Padang gurun ini memang tidak baik. Padang gurun ini memang gak enak. Ada bahaya, ada tantangan. Ada kesulitan, ada kesukaran. Tapi saudara ingat baik-baik, padang gurun bukan tujuan. Kalaupun saat ini kau sedang ada di padang gurun, itu bukan tujuan. Amin saudara, Tuhan punya tujuan yang mulia. Tuhan punya tujuan kau alami kemenangan yang besar. Tuhan punya tujuan kau alami mujizat yang besar. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hebat dan luar biasa. Saudaraku, memang ada jalan yang tercepat dan teraman. Menurut mereka. Makanya dijelaskan. Tidak melalui jalan menuju ke negeri orang Filistin. Tidak menyusuri, saudaraku, tapi pantai. Sesungguhnya jalan yang baik menuju ke negeri atau jalan orang Filistin adalah dengan melewati pantai. Tetapi Tuhan tidak memilih jalan ini. Mengapa? Karena kalau lewat jalan itu akan membuat mereka melewati banyak benteng Mesir. Wah, mereka tadi dikatakan bisa apa? Kecewa karena apa? Belum siap. Saudara, berkat Tuhan itu pasti ada buat orang yang percaya. Keinginan kita kan ada sesuatu yang besar.
percayalah saudara, kalau sudah waktunya Tuhan pasti beri yang terbaik buat kita. Gak usah ada ayat katakan jangan punya keinginan untuk menjadi kaya. Bukan berarti kaya itu dosa, tidak. Apa yang Tuhan percayakan. Saudara, orang yang kaya itu seperti apa sih? Sebenarnya orang yang kaya itu yang bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan. Apa artinya kita punya kekayaan tapi merasa saya kurang. Kan itu sifat manusia. Tapi jemaat tempat ini enggak. Semuanya adalah wajah-wajah anak raja. Engkau mensyukuri berkat Tuhan yang ada. Kalaupun Tuhan berikan lebih, engkau enggak merasa sesuatu yang luar biasa. Tetap apa? Syukur dengan berkat Tuhan. Kalau diberkati banyak, enggak jadi sombong. Itu Tuhan mau kepada bangsa Israel juga. Dan saya percaya semua ini adalah orang-orang kaya di dalam Tuhan. Karena engkau adalah anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Yaitu yang selalu mensyukuri berkat Tuhan. Kita selalu ada di dalam suasana surga. Kita selalu ada di dalam kerajaan surga. Pasti ada berkat-berkat surgawi yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Tidak akan dibiarkan kekurangan. Jangan buru-buru mau jadi cepat. Ini Tuhan mau mereka jangan cepat. Karena apa? Mereka nanti akan kecewa. Makanya cari Tuhan jangan cari berkat saudara. Pasti kecewa kalau cari berkat. Tapi kalau saudara nemukan Tuhan, saudara pasti nemukan berkat. Jangan menjadi kecewa. Itu pun Tuhan mau kepada bangsa Israel. Jangan mereka kecewa karena akan menghadapi banyak musuh. Mereka belum siap perang. Makanya Tuhan ajak mereka berputar. Ingat baik-baik. Tuhan tidak membawa mereka berputar-putar, tapi Tuhan membawa mereka berputar. Ikut Yesus itu enggak berputar-putar saudara. Kalau Tuhan tuntun sekalipun berputar, itu pasti sampai tujuan. Ya, jadi orang Kristen bukan muter aja hidup, enggak. Jalan hidup orang benar semakin naik. Semakin bertambah terang sampai rembang tengah hari. Bukan berputar-putar, memang dibawa berputar tapi bukan berputar-putar. Ingat baik-baik itu saudara. Bukan berputar-putar tapi dibawa berputar untuk sabar dulu. Lewat sini aja, jangan nerobos, tenang. Akhirnya sampai kepada tujuan. Mereka harus hadapi padang gurun. Padang gurun itu bicara kesusahan hidup. Dan mereka harus hadapi Laut Teberau. Laut Teberau itu bicara apa saudaraku? Jalan buntu. Yang ini saudara. Sekalipun jalan buntu, kalau hidup dituntun oleh Tuhan, pasti diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Ya apa ini Tuhan? Gak tahu ini Tuhan. Musa, arahkan tongkatmu ke Laut Teberau. Apa yang terjadi saudara? Kalau kita mengarahkan pandangan mata kita tetap kepada Tuhan dan ikuti perintah Tuhan, jalan buntu dibuat jalan keluar oleh Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Dan yang terakhir saudara, langsung nomor 5 aja ya. Supaya kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Maaf yang keempat ya. Setelah yang ketiga tadi sudah ada hubungannya dengan yang kedua, supaya mental mereka itu semakin kuat, siap perang. Makanya diajak berputar. Dan yang terakhir, supaya mereka tetap mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Mengarahkan pandangan ke depan. Amsal katakan, masa depan sungguh ada, harapan kita tidak akan hilang. Ingat baik-baik, padang gurun bukan tujuan. Kalau Tuhan membawa kita kepada satu tujuan, Tuhan sedang membentuk karakter kita. Untuk kita selalu ingat akan Dia. Untuk kita selalu mengerti dan hidup betul-betul mengandalkan Tuhan ketika tidak ada jalan keluar. Ketika persoalan ini begitu berat. Bukankah kita hanya bisa bersandar berharap pada Tuhan? Padang gurun itu bukan tidak baik. Memang tidak baik menurut pandangan manusia apa yang kita rasakan. Tapi jangan pernah kecewa. Tetap mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut. Karena padang gurun itu bukan tujuan. Keadaan kita mungkin saat ini yang mungkin seperti padang gurun. Itu bukan tujuan. Amen. Itu bukan akhir saudara. Jangan menyerah.
Jangan putus asa, tetap berharap kepada Tuhan. Pasti ada kemenangan. Amin. Kita berdiri. Haleluya. Sikata Oh, terima kasih Tuhan. sikata kaya lama. Sitakala papa kaya lama. Bila Engkau tak Besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. pimpin langkahku Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. nyatakan Tuhan. Kemuliaan Yes, Lord. dan berjalanlah dalam Mari semua mengangkat tangan berserah kepada Tuhan. Kalau Tuhan pimpin pada gurun sekalipun, itu bukan tujuan saudara, tapi Tuhan punya tujuan. Melewati itu semua, engkau akan menemukan Kanaan hidupmu. Janji Tuhan atas kehidupan orang yang benar, orang yang percaya, orang yang tetap setia. pimpin langkah Yes, Lord. dengan kasih Thank you, karunia-Mu. Jesus. Pimpin langkahku setiap Haleluya. waktu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berjalan dalam Roh-Mu. Amin. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Saudara yang di rumah, angkat tanganmu dengan siap hati. Berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan seisi rumah tanggamu. Percayalah, Dia Allah sanggup membuka jalan bagi yang tetap mau hidup dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau menyatakan sesuatu saat ini atas kehidupan umat-Mu. Mereka berpegang pada janji Tuhan, berpegang pada firman Tuhan. Tuhan menuntun, Tuhan memimpin. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Setiap kesulitan itu pada gurun, itu bukan tujuan. Engkau pasti lepas, dibebaskan. Haleluya, haleluya. Percayalah, percayalah. Haleluya. Jesus. Haleluya. Bapak Ibu yang sedang di rumah, berserah pada Tuhan. Ada yang sedang menghadapi ketakutan, kegelisahan, percayalah. Ada gurun bukan tujuan. Nikmati lawatan Tuhan hari ini, samahan Tuhan hari ini, percaya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kemuliaan Haleluya. Sekali lagi.
Kau yang di sini, kau yang di rumah berdoa dengan sungguh-sungguh. Angkat tangan, menyerah pada Tuhan. Hidup dipimpin oleh Tuhan. Engkau bukan dipimpin oleh Fir'aun lagi. Engkau bukan dipimpin oleh kegelapan, bukan dipimpin oleh dunia, tapi engkau dipimpin oleh kebenaran. Engkau dipimpin oleh tangan yang berkuasa. Engkau dipimpin oleh tangan yang perkasa. Engkau dipimpin dengan tangan yang kuat. Tangan yang berdaulat atas hidupmu membawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Sekalipun berjalan di padang gurun, di dalam lembah kekelaman, tidak perlu takut bahaya, karena Tuhan menyertai, karena Tuhan melindungi. Jalan buntu pasti dibuka oleh Tuhan. Kesulitan hidup pasti diurai oleh Tuhan. Diberikan kelepasan dan kelegaan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Amin. Proses Tuhan itu yang terbaik buat kami. Amin. Cara Tuhan itu yang terbaik buat kami. Amin. Waktu Tuhan itu yang terbaik buat kami. Amin. Bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari yang sangat diberkati Tuhan. Terima kasih Yesus. Sepanjang sepekan ke depan pun kami percaya. Terima kasih. Dalam tuntunan pimpinan Tuhan. Ya Yesus. Ada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Ada perlindungan Tuhan atas setiap kami. Amin. Ada proteksi Tuhan atas setiap kehidupan kami. Amin. Kami adalah umat-umat yang sudah dibebaskan dari dosa. Amin. Saat ini kami dipimpin oleh kebenaran. Amin. Engkau yang memimpin kami. Amin. Firman-Mu yang menuntun kami. Amin. Untuk kami terus mengarahkan pandangan mata kami ke depan. Ya Tuhan. Karena di depan sana adalah tujuan. Amin. Yang saat ini ada bukan tujuan. Ya. Di depan sana tujuan kami. Amin. Disitulah kemenangan. Haleluya. Disitulah kemuliaan. Amin. Disitulah perkara ajaib. Amin. Disitulah hal-hal yang heran sudah Tuhan sediakan. Yang tidak kami lihat, pikir, dengar, terlintas di hati. Itu Tuhan sediakan buat kami. Amin. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Kami sangat diberkati Tuhan. Berkati hamba-hamba Allah yang sudah melayani. Berkati semua yang sudah bertugas. Amin. Dari depan sampai yang di dalam. Haleluya. Tidak ada satupun yang dilewatkan, diluputkan oleh Amin. Tuhan. Semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Kau juga berkati semua jemaat, hati yang Terima rindu. kasih, Yesus. Kesetiaan mereka Tuhan yang tahu. Amin. Sampai kedalaman hati Tuhan tahu. Bukan hanya kerinduan mereka, kebutuhan, keperluan mereka, pergumulan mereka saat ini Tuhan tahu. Tuhan tolong mereka. Haleluya. Tuhan campur tangan. Amin. Dan Tuhan berkati mereka. Semua usaha pekerjaan yang dilakukan, baik di dalam di luar rumah, semua dalam perlindungan, tuntunan, penyertaan Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan terus mengalir. Kami terus berdoa buat anak-anak kami Tuhan. Ya Tuhan. Mari harus dibatasi dengan mengikuti pelajaran secara online. Kami percaya Yesus. anak-anak kami adalah anak-anaknya Tuhan. Amin. Ini adalah milik pusakanya Tuhan. Amin. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Haleluya. Kami mohon berkat Tuhan dan saat ini kami memberkati anak cucu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah mereka dengan hikmat, kemampuan, daya tangkap yang baik, kecerdasan Tuhan. Buat berhasil apa yang harus mereka hadapi. Amin. Kami yakin masa depan mereka sudah diatur oleh Amin. Tuhan. Para pengajar pun diberikan Tuhan kekuatan dan Amin. hikmat. Amin. Kami percaya Tuhan, semuanya itu ada dalam rencana Tuhan. Amin. Bila tetap para pengajar ini dengan kekuatan dari Tuhan, kesabaran dan hikmat dari Tuhan, Amin. tetap mendidik, membimbing anak-anak untuk diperkaya dengan pengetahuan Amin. sehingga memperlengkapi masa depan mereka. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati tetangga kami kanan kiri muka Ya, belakang. Tuhan. Ada di lingkungan gereja, di sekitar rumah kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Bangsa ini kami tetap bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati bangsa kami. Lepaskan dari segala krisis yang terjadi. Terlebih menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya padang gurun ini bukan tujuan. Amin. Pada saatnya pasti akan selesai dan kami Amin. melihat kemenangan Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami Haleluya. dari pusat sampai yang terendah. Haleluya. Jombang dilindungi, diberkati Tuhan. Amin. Jombang tangguh, Jombang sehat, Jombang Amin. sejahtera. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sebentar akan berpisah satu sama lain, baik yang di rumah. Tuhan, sebelum kami berpisah, hamba mohon curahkan berkat-Mu atas mereka. Haleluya. Mari saudara mengangkat kedua tangan-Mu dengan iman.
seperti yang kau imani terjadi di dalam kehidupanmu. Tuhan angkat hidupmu jadi kepala bukan ekor. Engkau tetap naik dan tidak akan turun. Di tangan dan mulutmu ada kuasa. Yang kau kerjakan, yang kau katakan menjadi berkat buat hidupmu, mendatangkan kemuliaan Tuhan. Kekasih Tuhan, pulanglah dengan berkat yang datangnya daripada Allah Bapa. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Now it's a great revival.